Kali ini kami akan ajak pemirsa nih keliling sambil menengok berkembangnya transportasi umum di Jakarta, selengkapnya dalam Jalan-Jalan Seru. Jakarta jadi kota di Indonesia yang paling pesat perkembangannya. Tidak hanya jadi pusat ekonomi dan bisnis, tapi juga jadi destinasi wisata favorit masyarakat nih. Jadi hari ini saya mau ajak pemirsa untuk jalan-jalan di Jakarta menggunakan ragam transportasi umum yang beberapa tahun belakangan sudah semakin terintegrasi. Yuk, let's go! Jalan-jalan ke Monumen Nasional jadi destinasi wajib deh. Tuh, masih ramai. Banyak yang ingin lebih dekat melihat tugu lidah api berlapis emas yang dibuka sejak 49 tahun lalu. Salah satu yang berubah di kawasan Monas adalah delman yang dulu jadi moda transportasi, namun kini jadi angkutan wisata. Ternyata Sabtu Minggu dan hari libur nasional di area luar Monas kita tuh bisa naik delman loh. Tapi sekarang delman bukan lagi transportasi publik tapi angkutan penunjang pariwisata. Dan banyak gak cuma warga DKI, luar DKI juga banyak ya yang pengen naik delman. Yuk langsung saya naik ya Pak. Oke. Transportasi umum di Jakarta terus bertransformasi demi mengatasi masalah kemacetan dan polusi. KRL yang paling banyak penggunanya mencapai 900.000 penumpang per hari. Sekarang jadi lebih nyaman, semua rangkaian kereta full AC. Menghubungkan 90 stasiun di Jakarta dan kota penyangga, moda transportasi ini dipilih karena tarifnya murah. Tapi harus rela deh berdesakan di jam-jam tertentu. Kalau gini harus tetap waspada juga dengan pencopetan. Pilihan lainnya ada LRT atau lintas rel terpadu. Beroperasi di Jabodebek, kereta tanpa masinis ini punya tarif lebih mahal. Sudah hampir setahun beroperasi, perbaikan terus dilakukan menyusul sejumlah kritikan dari para penggunanya. Nah, ada juga MRT, moda raya terpadu yang jadi favorit warga berangkat kerja ke tengah kota. Rencananya, MRT fase 2 akan membentang dari Bundaran HI sampai ke Ancol Barat. Kini, mobilitas masyarakat di Jakarta makin dipermudah dengan sejumlah kawasan terintegrasi yang memungkinkan para pengguna berpindah moda transportasi. Jembatan penyeberangan multiguna ini tidak hanya menghubungkan antara LRT Duku Atas dengan KRL Sudirman saja, karena sejak tahun 2023 masyarakat bisa mengakses 5 transportasi umum, mulai dari MRT, LRT, KRL Transjakarta sampai kereta bandara. Wah, lengkap banget loh. Ada sejumlah kekurangan yang jarang tersoroti. Sebagian masyarakat masih kesulitan menuju stasiun menggunakan transportasi umum, apalagi tempat parkir stasiun juga terbatas. Untuk fasilitas yang sekarang enak, dari Bekasi udah ada LRT, terus bisa disambung kalau sampai di pusat kota tuh naik MRT. Cuman menyayangkannya di situ sih kadang, yang deket sama rumah malah nggak ada tempat buat parkir ya gitu loh. Jadi kita agak harus jauh sedikit. Layanan Transjakarta sudah mencakup 89,7% wilayah Jakarta dengan hampir 300 halte. Infrastruktur halte juga berkembang kini makin nyaman dan memanjakan mata, seperti di halte Bundaran HI. Oh iya, spesial ulang tahun Jakarta ke-497, tarif Transjakarta, LRT, dan MRT hanya Rp1. Yuk gunakan transportasi umum untuk dukung Jakarta jadi kota global. Dan ini dia spot terakhir untuk menutup jalan-jalan seru di weekend kali ini. Dan pastinya sebagai warga Jakarta saya ikut bangga nih melihat perkembangan dan kemajuan yang ada di Jakarta. Dan tentunya masih berharap bisa terus semakin baik. Nah, untuk menutup hari ini rasanya nggak lengkap kalau nggak pakai pantun, karena spesial nih ulang tahun Jakarta. Buah tomat, buah mengkudu dibelah 2, diisi keju. Selamat ulang tahun Jakartaku, semakin jaya, semakin maju. Dari Jakarta, saya Janet Lee Dovianda dan Okerdan melaporkan.